Bismillahirrahmanirrahim. Fa inggila lamun den ucapaken. Kalau ada orang mengatakan, artinya Imam Ghazali masih meneruskan tentang argumen masalah percampuran harta halal dan haram. Fa inggila lamun den ucapaken. Kalau seandainya ada orang yang membantah ya. Falau kudiro seperti ini. Falau kudiro lamun den kira-kirakan opo ghalabatul harami nglindihe perkara kang haram. Wa qad ikhtalata lan teman-teman campur. Wis campur apa ghairu mahsurin perkara kang ora kena den hitung, sesuatu yang tidak terhitung. Bi ghairi mahsurin kelawan liyane perkara kang bisa den hitung. Artinya percampurannya ini sudah tidak terdeteksi karena banyak dan banyak, tidak terhitung berapa persentase campuran antara harta halal dan haram. Kalau terjadi demikian ya, terus famadha ing opo takuluna ngucap sira idza lam takun nalikani ora ono iku fil aini ing dalam kahanan al mutanawalati kang ten perkoleh ora ono opo alamatun tetenger khosyotun kang tertentu. Kalau memang di dunia ini sudah campur ya, harta riba dan non riba sudah campur, manusia sulit membedakan sumbernya dari mana. Artinya duit yang beredar ini kan sudah berkumpul dalam satu tempat dari berbagai jurusan. Terus gimana hal yang seperti ini? Sudah tidak ada tanda sama sekali kan? Kita ambil uang di BRI, ya sama, 100.000 sama. 100.000 yang disetorkan oleh copet dengan yang disetor oleh bakul rujak, ya sama persis ya. Kita tidak tahu. Fanaqulu mongko ngucap ingsun alladzi utai perkara naro kang nekotaken ingsun hu ing alladzi anna tarkahu setuhne ninggal mengkono mal iku waraun aran wirai. Kalau sudah campur seperti sekarang, di mana ekonomi ini sudah campur di dunia yang mayoritas perbankan ini sudah mengakui atau memakai sistem riba. Dunia ini hampir tidak ada bank tanpa riba. Dan sedangkan uang semua berkumpul di situ. Maka bagaimana? Menurut Imam Ghazali, kalau orang itu tidak mengambil, dalam arti sangat berhati-hati, itu bagus. Itu namanya wirai. Tetapi wa inna ahdahu setuhune ngalap mengkono mal iku laisa ora ono apa akhdhu ora ono iku biharamin kelawan haram. Tetapi kalau orang itu tidak bisa melepaskan diri, ya hari ini kebutuhan uang hampir tidak mungkin tanpa bank. Duit semua di bank, transaksi semua ya. Itu tidak apa-apa ya. Kita ini tidak bisa memfatalkan semua haram. Hari ini ada aliran baru ya. Ya ini sedang berkembang di kalangan Islam kota. Gerakan anti riba. Sebetulnya bagus ya. Anti riba ya. Tapi riba yang mana? Mereka menggebyah-uyah semua bank itu riba. Akhirnya semua dihukumi haram. Sehingga mereka yang sudah kerja di situ pun disuruh keluar. Artinya takut kecampuran barang haram. Sehingga banyak orang yang mendadak berhenti, tidak mau kerja di bank. Padahal mereka tidak punya keahlian selain itu.
Akhirnya mereka jualan gorengan, jualan online ya. Lah dari situ kemudian mungkin sulit berhasil. Lah kelompok-kelompok inilah kemudian yang diakomodir oleh golongan Islam garis keras menjadi golongan yang anti pemerintah ya. Kita tidak bisa ya sama dengan kepada pemerintah. Kita tidak mungkin anti pemerintah. Bagaimana? Mau hidup di mana ya? Yang benar ya kita wajib taat pada pemerintah. Perkara pemerintah itu ada salah, ya harus diingatkan ya. Tidak boleh mendukung secara membabi buta. Tetapi membangkang juga tidak boleh ya. Melawan pemerintah yang sah itu tidak boleh ya. Sebrengsek apapun pemerintah itu wajib ditaati selama tidak memerintah hal yang maksiat. Imam Ghazali mengatakan dalam kasus kehidupan dewasa ini, di mana duit sudah bercampur antara yang halal dan haram, tidak bisa dihukumi haram semua. Karena ini membuat hidup menjadi sulit. Bagaimana? Apa mungkin orang bekerja tanpa bank? Ya mungkin, tapi itu mungkin di Pulau Sempu atau di gunung yang tidak ada orang ya. Ya bisa, tidak perlu ATM. Tapi kalau kita hidup di kota, melakukan transaksi bisnis, hampir sulit kalau tidak memakai bank. Walaupun itu bank konvensional, itu kan ya mayoritas bisnisnya mengandung riba. Tetapi itu tidak masalah ya. Artinya tidak bisa dihindari. Hal yang sulit dihindari. Makanya Imam Ghazali mengatakan itu tidak bisa dihukumi haram secara mutlak ya. Memang menjauhi itu lebih baik. Jadi ada orang-orang yang sampai hari ini tidak punya rekening di bank, atau dia memilih pindah ke bank syariah ya. Itu bagus ya. Tetapi jutaan yang lain, orang ini kan sudah kadung pakai bank konvensional. Itu tidak bisa dihukumi haram secara mutlak, karena akan membuat sulit ya. Dan belum tentu haram semua, campuran kan itu. Artinya dalam kasus seperti itu, di mana dunia ini campur halal haram yang tidak ada tanda, tidak jelas, menjauhi jelas lebih bagus ya. Tetapi mengambil juga tidak haram. Artinya kita dalam sistem ini, sistem perbankan internasional, semuanya basisnya ya bunga riba. Tapi kita tidak punya pilihan. Tanpa bank sama sekali kayaknya sudah sulit. Makanya kemudian ya ada alternatif bank syariah. Walaupun dia belum 100%, masih banyak yang prakteknya seperti konven, tapi akadnya dipakai akad syariah, hanya ganti baju ya. Ada yang begitu ya. Tetapi ya tidak semua ya. Ini sudah problem yang umum. Li'annal asla krono sutuni hukum asal iku al-hillu halal. Hukum asal harta di muka bumi ini halal. Wala yurfa'ulan ora den angkat apa mengkuno hukum halal illa bi alamatin angin kelawan tondo muayyanatin kang tertentu. Kama fi tini syari'i kaya qaul ing dalem masalah endute dalan, lumpur yang di jalan. Kemarin kan disebutkan lumpur di jalan, jalan yang belum aspal ya. Jalan deso. Hari ini di gunung-gunung kan masih banyak jalan yang belum makadam, belum aspal. Di mana di situ setiap hari pasti dilewati hewan, kambing, sapi, anjing ya. Dan pasti nelek, nggak mungkin hewan kok sopan nggak mau nelek, nggak ada. Ya pasti di jalan sambil nelek. Artinya kemungkinan jalan najis itu sangat tinggi. Tetapi kalau hujan, lumpur jalan tidak dihukumi najis.
Walaupun kita yakin pasti di situ ada najis. Karena apa? Sulit dihindari. Lah kalau dihukumi najis orang nggak bisa jalan. Mau lewat mana? Ya. Makanya karena tidak jelas tampak najisnya tidak dihukumi najis. Kecuali tampak teletong sak gunung mbok ide, nah ini jelas. Tapi kalau teletong ini sudah membaur di bawah air hujan menjadi satu dengan jalan, tidak dihukumi najis selama tidak tampak. Nah, Imam Ghazali mengambil contoh soal najis ini dibandingkan dengan soal harta. Harta yang beredar hari ini di seluruh dunia ini campur halal dan haram. Seperti lumpur di jalan, itu pasti mengandung teletong, enggak mungkin tidak. Di jalan yang umum loh ya. Jalan yang di desa kan ya mesti loh sapi lewat, kambing dan ayam dan semua hewan di situ. Pasti ada teleknya. Tetapi lumpurnya itu tidak dihukumi najis selama tidak tampak najisnya. Karena apa? Sudah bercampur dengan tanah, sulit dikenali. Kan ada percampuran suci dan najis yang tidak bisa dikenali. Ini dihukumi suci. Karena asalnya tanah itu hukumnya suci. Lah, begitu juga dengan harta. Harta yang bercampur saat ini di atas permukaan bumi, ini pasti ada yang halal, ada yang haram. Ada hasilnya tani, tapi juga ada hasil korupsi. Ada hasilnya nukang, dan ada hasilnya biduan. Ya kan semua jadi satu di situ. Masa ada bank yang menolak tidak menerima duit haram? Enggak ada. Haram enggak haram, yang penting wungkul, yang penting sah ya. Bank tidak punya standar duit halal ataupun duit haram. Makanya Imam Ghazali mengatakan harta ini tidak bisa semua dihukumi haram, kecuali jelas dikenali harta haram. Itu namanya jelas haram. Wanadhirihi lan biro-biro wanadhirihi lan biro-biro padani menggunuti ini syari' ya. Kemarin sudah diberikan beberapa contoh. Dalam masalah najis ini kan kalau terjadi kesurupaan itu kan masih ada pendapat dimaafkan, ada pendapat suci, ada pendapat itu najis. Banyak pendapat yang mengatakan tidak najis selama tidak jelas tampak najis. Makanya dalam soal harta Imam Ghazali berpendapat dikiaskan dengan itu. Artinya harta ini pada aslinya kan halal. Mayoritas orang di dunia ini bekerja dengan halal. Ya tani, dagang, macul, becak, semua halal. Tapi ada juga orang yang pelacur, pencuri, copet, maling, bajingan, ada. Tapi nilainya kan tidak banyak. Maka percampuran harta ini tetap dihukumi halal. Karena pada prinsipnya orang bekerja itu halal, kecuali yang tidak halal gitu. Bal azyatu bal iku luweh, maksudnya lebih pantas kalau hukum tadi ini tentang syubhat ini diserupakan dengan hukumnya sesuci. Tentang masalah contoh yang kemarin tinus syari', debu di jalan itu. Wa aqulan ngucap ingsun, walau tabaqo lamun ngebak-ngebai opal haramu dunya haram. Seandainya dunia ini penuh haram, ngebak-ngebai adunya ing dunya, hatta ulima sehingga den urui yakinan kelawan yakin apa annahu satanima iku lam yabqa ora tetep fit dunya ing dalam dunya apa halalun perkara halal. Seandainya di dunia ini tidak ada perkara halal, lakun tu monggo ngucap ingsun, yakun tu ana ingsun iku aku lu ngucap ingsun yustaknafu den kawiti apa tamhidu syuruti nyawisaken pira-pira syarat transaksi yang sah min waktina sangking waktu kita waktu sekarang wana fualan ngapura kita amma sangking perkara salafa kang wis liwat apa ma. Imam Ghazali bahkan membayangkan
seandainya di dunia ini memang semua profesi ini kampung maling, semuanya maling, semuanya penjudi, semuanya lunte, semuanya ini kampung rusak. Tetap saja harta itu tidak bisa dihukumi haram selama tidak jelas dari haram. Seandainya haram semua kata Imam Ghazali, ya kita mulai hari ini, kita mulai dari nol. Yang kemarin ya sudah, kita mulai sekarang. Dan begitu. Artinya tidak mungkin semua harta di atas bumi ini dihukumi haram. Hati-hati itu bagus, iya, tetapi tidak bisa diharamkan. Ya sama dengan gaji pegawai negeri. Gaji pegawai negeri menurut ulama yang zuhud, ya termasuk dulu saya mendengar Kiai Mas Duki mengatakan, ayah saya mengatakan gaji pegawai negeri ini campur. Negara mengambil pajak dari tambang, negara mengambil pajak dari tanah, tapi negara juga mengambil pajak dari karaoke, pajak dari diskotek, pajak dari mungkin komplek pelacuran. Bukan campur. Harta yang masuk ke negara ini kan ada yang halal, ada yang haram. Makanya ayah saya dulu mengatakan syubhat gaji pegawai negeri. Artinya ayah saya tidak mau. Tetapi tidak bisa dikatakan haram. Karena apa? Tidak jelas. Lah kalau diharamkan kan kasihan berapa juta pegawai negeri. Tidak mungkin mereka meninggalkan pekerjaannya. Makanya ini soal pilihan. Kalau orang seperti ayah saya ini pernah jadi pegawai negeri. Ceritanya dulu ayah saya ini ngajar di Jombang. Karena ayah saya ini mondok di Jombang 25 tahun. Nggak tanggung-tanggung mondok 25 tahun. Sampai ngajar, sampai punya anak ini. Lah, sekolahan tempat ayah saya mengajar itu dinegerikan. Tahun 70-an. Otomatis semua gurunya jadi guru negeri. Lah ayah saya almarhum itu termasuk jadi guru negeri. Tapi karena beliau itu ngajinya kitab Ihya, dia merasa nggak tenang. Ayah saya merasa rezekinya ini campur. Akhirnya ayah saya memutuskan minta berhenti. Ya. Jadi ayah saya ini pernah jadi pegawai negeri 3 tahun, terus berhenti. Ya sudah berhenti. Dia tidak mau jadi pegawai negeri. Karena ayah saya ngajinya ya Ihya. Lah Ihya ini kalau ada campuran kan lebih baik ditinggalkan. Walaupun tidak bisa dihukumi haram. Karena terjadi percampuran yang tidak dapat dikenali. Sumber pendapatan negara ini kan macam-macam. Baik itu halal ataupun haram. Karena tidak jelas maka hukum asalnya halal, hukum asalnya. Sehingga ayah saya pun tidak mengatakan haram. Cuma ayah saya pribadi memilih untuk dirinya sebagai hati-hati. Beliau bersikap untuk tidak mau menjadi pegawai negeri. Walaupun orang lain ya boleh, tidak masalah. Famili saya ya banyak jadi pegawai negeri. Tapi saya disuruh niru ayah saya. Ayah saya mengatakan kalau kamu masih bisa makan jangan jadi pegawai negeri. Makanya saya nggak kepingin. Ya sejak dulu saya nggak ada minat. Ya karena ayah saya minta saya tidak boleh jadi pegawai negeri. Menurut ayah saya syubhat, tetapi tidak haram gitu loh. Jangan salah paham. Kalau haram itu mutlak nggak boleh ya. Karena ini syubhat, ya sebagian orang mungkin tidak kuat ya, ngambil aja gitu. Wa naqulu lan ngucap ingsun ma utai perkara jawaza kang ngliwati apa ma. Ngliwati sesuatu yang berlebihan in akasa mongko balik dadi kuali apa ma ila dziddihi maring suwali'e ma. Ini termasuk kaidah fikih ya. Sesuatu yang sudah berlebihan itu kembali ke nol. Atau dalam bahasa yang lain al-amru idza dzaqat tasa. Sesuatu itu kalau sudah sempit harus diluaskan. Artinya harus dimurahkan. Masalah najis itu kan banyak kemurahan. Karena sudah sulit dihindari, dimurahkan, makfu.
dimaafkan. Artinya tidak saklek ya. Najis sedikit, najisnya nanah, najisnya nyamuk, itu kan aslinya najis, tapi kan sulit dihindari. Makfu ya. Jadi ini salah satu kaidah fikih bahwa tidak mungkin orang ditekan melakukan sesuatu yang tidak atau di luar kemampuan. Orang tidak kuat puasa ya mokel, jangan dipaksa, jangan mati. Nggak kuat ya ngumbio gitu. Sesuatu yang sudah sulit harus diberi jalan keluar. Famahma haruma, mompo kapan-kapan haram opal kulus kabehani. Kalau sesuatu itu haram semua, yo halal mongko halal opal kulus bagiani, sekabehani. Kalau semua haram ya tidak bisa, ya harus dibuka pintu menjadi halal. Wa burhanu dalile mengkono niku wau majawazain akasaniku. Anda usah kelakuan itu waqat nalikan itu mibo. Opo hadil waqi'atu ikilah kejadian kasus seperti saat ini, zaman dulu juga sudah ada. Harta campur halal dan haram. Fal ihtimalatu mongko utawi kemungkinan iku khamsatun ono 5. Ada 5 kemungkinan solusi. Ahadhu te salah juwini khamsah iku ayyuqala yen den ucapaken ya daun ninggal sopan nasu menungso al akla ing mangan hatta yamutu sehingga mati sapa nas min indi akhirim saking akhire mengkono nas. Imam Ghazali menggambarkan begini loh solusinya. Jawabannya begini. Kalau dunia ini semua harta dihukumi haram, berarti kan jawabannya apa? Semua tidak boleh dimakan. Nah, terus mangan apa? Yo coba makan. Terus kayak mati, yo mati yo wae. Apa ada hukum mati yo wae? Kan tidak bisa ya. Kalau hukum mau dibikin sakluk semua harta ini haram. Nah, terus makan apa? Ya gak ada yang dimakan. Terus mati yo. Nah, ini bukan hukum, mati yo kok hukum. Berarti tidak mengeluarkan solusi ya. Yang kedua alternatifnya asani tekan kaping pindu iku ayak tasiru yen ngalap cukup ngeringkes, maksudnya mengambil secukupnya soponas minha saking amwal ala qadri dzururati ngasih kira-kira darurat wasab dirumkilan nutupi nyawa yusjauna undio den tekaken ala zalika ing atase mengkono-mengkono qadri darurat ilal mauti sampai mati. Maksudnya begini, ini alternatif nanti kita pilih jawaban yang benar gitu loh. Imam Ghazali menggambarkan solusi seandainya harta di dunia ini semua dihukumi haram. Kan Imam Ghazali mengatakan tidak. Tapi kan ada orang yang ngeyel ya. Contohnya uang. Uang hari ini fakta semuanya keluar dari bank. Banknya melakukan praktek riba. Jelas. Tetapi duit yang masuk di bank ini kan macam-macam. Ada duit petani, ada duit pak guru, ada duit kiai, ada duit pedagang. Duit halal kan juga masuk di situ. Artinya campur harta halal dan harta haram. Imam Ghazali mengatakan tidak haram semua, tetapi wirai dijauhi. Ini kan solusi yang bagus. Ini solusi yang dibutuhkan hari ini. Jadi bank tidak bisa dikatakan haram secara total, mungkin juga tidak halal secara total, tapi ya syubhat. Yang bisa menghindari silahkan, yang tidak bisa menghindari ya silahkan. Karena ini sesuatu yang sudah fakta yang sulit dihindari. Lah kalau ada orang ngeyel umpamanya, ini Imam Ghazali menggambarkan pola pikir. Seandainya kamu mengatakan harta ini karena campur haram, berarti semua orang tidak boleh pakai. Iya, ya berarti semua orang biarin sampai mati. Karena dia nggak pakai uang mau beli apa? Beli nasi pakai uang, beli baju pakai uang, nanam pohon pupuk pakai uang, bayar kuli pakai uang. Nah kalau uang dihukumi haram berarti kan orang suruh diem, terus diem sampai mati. Oh ini kan tidak mungkin. Nah, yang kedua pendapatnya itu dikatakan bagaimana kalau orang itu boleh tapi ngambil sedikit aja, darurat. Jadi hidupnya menjadi susah. Makan hanya boleh sedikit, minum sedikit, pakai sedikit. Artinya dengan kadar yang darurat, sedikit-sedikit. Ini juga sulit. Nah, pendapat ketiga, alternatif ketiga, ayyuqala yang tadi ucapakan apa yatanawaluna pada merkoleh sepenas minha sangi amwal qadral hajat lan sakirane kebutuhan. Kaifa kaya apa sya'u ngersakaken sepenas
syarikotan kelawan coro nyolong, au ghusban utawa gosok, au tarodian utawa kelawan ridho-ridhonan kerelaan, min ghairi tamyizin saking tanpa bedaken baina malin antara bondo siji yang halal wa malin lan bondo kang liya yang haram, wajihatin lan coro siji yang haram, wajihatin lan contoh liya yang haram. Pendapat ketiga ya wis dijarno sak karepe, bah nyolong, bah maling sing penting kena dipangan. Wah ini yo kacau juga. Artinya kalau dihalalkan semua, wah ya kacau. Berarti orang boleh nyolong, boleh ngapusi, boleh judi, wah tidak mungkin. Nah, terus yang keempat, Arabu tang keempat iku ayat bau yang tau ayat bau yang tau manut sepenas syurut syar'i ing pira-pira syarat syariah. Wa istanifu lan padha ngawiti sepenas kok kaidahu ing pira-pira kaidah amal syurut syar'i min ghairi tiksaring saking tanpa ngringkes utawa ngalap cukup ala qadril hajati ing atasi kira-kira kebutuhan. Alternatif keempat ya sudah dijalani semampunya sesuai hukum syariah dan dia boleh melakukan secukupnya atau seperlunya. Al-khamisu tekang kaping 5 iku ayak nasiru yang nyendek, maksudnya mengambil, mencukupkan ma'asyuruti syar'i serta biro-biro syarat syariah untuk bermuamalah sesuai syariah ala qadril hajati ingatasi kira-kira kebutuhan. Imam Ghazali menawarkan 5 itu kemungkinannya. Bukan berarti 5 itu benar, enggak. Imam Ghazali hanya ingin membangun argumen gitu loh. Karena kan Imam Ghazali sudah mengambil satu pendapat bahwa percampuran ini tidak menjadikan harta itu haram. Karena campur halal dan haram dan sulit dibedakan. Kalau bisa dibedakan jelas yang halal halal, yang haram haram. Kalau sulit dibedakan maka tetap dihukumi halal. Kalau tidak demikian maka akan ada 5 pertanyaan. Apakah begini, apa begini, apa begini, apa begini. Yang semuanya ini nanti tidak benar. Kecuali ya kembali pendapatnya Imam Ghazali tadi. Artinya kalau tidak begini begini, kalau tidak begini begini, semuanya kemungkinannya ini susah. Yang paling gampang ya itu, tetap orang harus ikut syariah. Ya jual beli harus sah. Ya, perkara duitnya dari bank tidak ada masalah, asalkan dia melakukan transaksi dengan benar, tidak mencuri, tidak menipu gitu. Sebab kalau duit dihukumi haram, semua bisnis menjadi haram. Itu tidak mungkin gitu. Jadi Imam Ghazali ini cukup moderatnya. Walaupun beliau seorang sufi, tapi pendapatnya ini masuk akal. Ada orang hari ini yang yaitu contoh mengharamkan bank secara mutlak. Sehingga orang ya sulit. Gimana? Apakah mau jual beli barter air, barter beras? Ini kan kembali ke zaman 1500 tahun yang lalu ya. Dan itu tidak mungkin. Makanya ya yang penting kesimpulannya ya tetaplah hati-hati ya. Semampunya ikuti aturan syariah. Berhati-hati ya. Adapun kalau orang itu tidak mampu, maka selama tidak jelas haram tidak masalah. Karena syubhat itu masih tengah-tengah. Tidak sampai haram juga masih tetap halal. Wallah alam.